Karena gue ngerasa Jejak Petualang tuh zaman gue tuh bagus banget. Gambar-gambarnya gitu. Produsernya juga temen gue bagus namanya. Oh iya. Videonya Dewi Sandra lagi di Paris gitu ya. Kasih lihat, bisa bikin ini gak? Ya pas gue muda ya kan. Bisa. Agak mes aja dengan skill onliner gitu. Oh bisa diginiin, cuman bisa diginiin lagi gak? Bisa diginiin lagi gak? Daripada gue dicecer sama brand, mending gue nyecer dia dah. Kayak gitu gak sih lo? Ini mungkin curahan hati semua director juga ya, yang ngerasa gue bisa kok, kayak gitu ya. Hari ini gue lagi mau ngobrol sama director gue, salah satu director gue, spesialis beauty di Indonesia, Ariska Ceki. Halo, salam kenal semuanya. Gimana kita ngobrol apa nih? Gue mau nanya dulu, kenapa lu bisa dibilang director spesial beauty? Gimana ya? Gue sebenarnya kagak paham-paham banget awalnya ya. Tapi karena background gue dulu ngantor in-house di salah satu company lumayan besar lah di Indonesia gitu. Company beauty pastinya ya? Company beauty, di situ brandnya banyak banget gitu, kayak ada, boleh nyebut brand nggak sih? Apa-apa. Oh ya, di situ ada Wardah, Makeover, Emina. Dulu tuh kayak Kaf, Labore dan lain-lainnya itu belum muncul lah, karena gue startnya dari situ. Nah di situ gue belajar banyak banget di situ ya, maksudnya kayak selain teknis yang gue pelajarin, otodidak ngelihat dari director luar gitu yang senior khususnya di beauty juga. Tapi gue belajar intisari dari beauty-nya itu ya di situ. Nah, gue belajarnya di situ. Oke. Jadi kayak beauty itu apaan sih? Nggak cuma ngomongin tentang visual, tapi ya detail-detail lainnya gitu. Yang bisa objektifnya bisa ngelihat bahwa oh ini video beauty gitu. Kalau boleh tahu nih, Cek, detail-detail beauty itu tuh apa sih maksudnya? Apa ya, selain kalau ngomongin teknisnya gitu ya, pertama ya visual ya. Kita kan di sini di Indonesia khususnya mungkin lebih banyak secara visual tuh clean, mukanya halus, kayak gitu-gitulah ya, terang kayak gitulah, no shadow kayak gitu-gitu. Kalau kita compare di Indo ya, kayaknya di Asia Tenggara pun juga masih gitu lah, kayak Thailand, kiblatnya ke sana. Tapi kalau lo ngomongin detail di luar, kayak di Europe atau di Amerika sendiri kan beauty-nya sendiri tuh lebih kayak natural dari, ya lu bisa ngeliat visualnya lah. Kalau brand-brand kayak Maybelline, L'Oreal dengan Indo gitu lah, secara teknis muka kayak gitu tuh udah pasti beda kayak gitu. Nah selain itu teknis lighting, detail lighting, kamera angle yang kita sering shoot 80% muka. Ya. Karena ngomongin beauty ya. Ngomongin beauty itu 20% ya kamera angle dari wide gitu ya. Tapi sekarang mungkin eranya udah beda juga ya. Kalau dulu kalau kita ngelihat kompetitor, ngelihat beauty tuh ya yang dijual muka. Sekarang tuh lebih ke lifestyle sih, maksudnya yang arah sana. Sekarang udah mulai nggak melulu soal muka lagi, maksudnya yang cantik udah nggak soal. Di luar kita main dekoratif kayak kosmetik lah ya, sebutannya dekoratif gitu ya. Itu tuh masih bisa dengan yang agak-agak sedikit gelap tapi tetap kelihatan secara produk gitu ya, warna. Kalau ngomongin beauty udah warna real dari si produknya gitu. Ya lu ngomongin lipstick, lip cream gitu ya, lu harus real dengan warna yang ada gitu. Tapi kalau lu main skincare itu kan yang dilihat kayak skin tone-nya kayak apa gitu. Tapi sedikit ngebantah nih, maksudnya tadi yang lu ngomongin soal lipstick kan semuanya bisa di grading nggak sih? Sebenarnya bisa, tapi kita harus nyiptain base-nya sih sebenarnya. Kayak lu ngomongin lipstick, base-nya matte dengan warna warna-warna glossy terus enggak sih, kita kan cowok ya. Kalau ngomongin pink ya kan. Ya. Lo kalau cewek pinknya yang mana dulu nih? Pinknya tuh bisa ada 10, 20 sampai 100 ngomongin pink, geser dikit ya. Kalau kita kan ngomongin kalau cowok pink gitu kan. Tapi kalau cewek pinknya banyak banget gitu. Pinknya ke pink. Geser dikit dia agak peach, geser dikit agak marun, ya ribet lah ya kalau kayak gitu. Tapi sebelum jauh ngomongin karir lo jadi director beauty nih, kayak basic awal lo gimana sih? Lo kampus film? Kampus gua broadcast. Kampus lo broadcast? Di Interstudy kayak gitu. Tapi sebenarnya
Dulu tuh cita-cita gue sebenarnya masuk IKJ gitu. Tapi karena pas gue lagi mau kuliah, kondisi ekonomi orang tua drop. Oke. Jadi kayak sempet break setahun buat nyari duit sendiri kayak gitu. Ada uang baru ya kalau udah kayak gitu nggak bisa nuntut ya. Iya. Ikutin kemampuan ekonomi orang tua ya udah gue salurin di situ. Gua doang tuh yang nggak mau. Nyesel gak lu? Nyesel gua sampai sekarang gua masih pengen kok kuliah film. Iya maksudnya gue tuh pengen buat IKJ gitu ya karena ya dari SMA udah suka yang kayak gitu kan. Selain menghindari matematika yang emang gue bego gitu ya, biasanya lari-lari ke seni menghindari matematika gak sih, kayak anjing gue ketemu matematika males lah gue gitu. Enggak, ujung-ujungnya pas kuliah ketemu statistik. Anjing ya. Kayak gitulah. Terus Lo ngapain tuh pas lu setahun berhenti tuh ngapain? sebenarnya gue jadi kurir gitu, cuman bukan kurir sih sebutannya, kalau kasarnya sekarang tuh tukang ojek gitu lah. Seriusan, jadi tuh kayak pas break, jadi orang tua gue tuh punya kantin gitu loh, punya kantin di kantor pajak gitu di Jalan Gatsu lah ya. Nah kayak gue daerah selatan, daerah itu gue lumayan hafal karena gue dulu jadi kurir atau ngojek setahun. Nah di situ gue kayak sambil gue nunggu ekonomi keluarga gue pulih kayak gitu ya. Ya gue harus dapet duit gitu kan. Gue Kasih nangis biar ratingnya tinggi. kayak menjual kesedihan ya, menjual berjuangnya gitu loh. Tapi beneran maksud gue di situ tuh gue selama setahun selain ngojek di depannya gitu di kantor pajak ya. Nah gue sampai deket sama orang-orang kantor pajak ya, karyawannya gitu ya. Ya gue jadi kayak suruh nganterin surat-surat. Dulu kan masih zaman pos ya, saya surat menyurat pos ke kantor pajak pembantu gitu loh, cabang-cabang gitu. Nah setahun baru ekonomi orang tua gue udah ada buat gue, udah lu kuliah, udah gue ngambil kuliah yang sesuai budget. Mana aja nih yang punya broadcastnya gitu ya, sesuai budgetnya udah gue investasi. Dari zaman itu lu udah fleksibel sama budget ya berarti ya? Sudah mulai bersahabat dengan keadaan. Akhirnya tuh kalau ngambil broadcast, kuliah, sembari nyambi kurir masih? Udah enggak sih, maksudnya udah sedikit males karena lingkungan, udah sedikit malu gitu ya, sedikit malu dengan lingkungan gitu ya, jadi kayak kami nyokap gue udah males lah gue untuk project gitu ya, gue mau fokus kuliah ala-ala, padahal habis kuliah nongkrong gitu loh. Nah, dan samping itu kan gue juga karena broadcast, tugas-tugas gue ya otomatis ya visual gitu, semua kayak gitu. Entah radio, entah video, zaman ngedit kita harus syuting sendiri, zaman syuting pakai masih kamera handycam kayak gitu kan. Handycam beli di Glodok, terus beli kasetnya masih di Tebet. Ya masih pakai mini DV. Pakai mini DV ya kan, mini DV syuting, belajar radio juga gue, bikin jingle. Sempat main di situ juga. Karena di kampus gue jadi kayak mata kuliahnya tuh ada radio 1 dan radio 2. Di situ kita jadi penyiar, kita bikin jingle, bikin iklan kayak gitu-gitu loh, PSA ya, belajar editingnya pakai Cool Edit sebelum diadopsi sama sekarang Adobe Audition kalau nggak salah gitu ya kan. Ya dulu masih pakai Cool Edit ya gitu-gitu. Berarti itu sembari itu dapat penghasilan dari situ buat nambah-nambah sanggup kampus atau enggak, gua udah minta duit sama orang tua. Udah gini aja udah. Ya, gini. Betul udah enak kan? Karena orang tua gua juga masih bertanggung jawab gitu loh ya, lu gue biayain lah sampai jajan-jajannya gitu. Tapi ya dari situ lingkungan gue itu juga, dan gue punya passion juga, maksud gue karena gue udah terjun langsung ke broadcast, jadi gue kayak gue harus jadi nih maksud gue. Dan gue pertama ngambil D3 kan, baru nerusin S1-nya setelah 2 tahun. Jadi gue emang niatnya karena ekonomi, gue tahu keadaan ekonomi orang tua gue gitu. Jadi gue kayak gue harus lulus D3 biar cepet kan, 3 tahun selesai gitu loh, dan gue nyari kerja kayak gitu. Nah di situ gue baru kayaknya gue mau di TV. Dulu Trans TV lagi top-topnya. Oh ya, lu sempat di situ. Cita-citanya masuk situ, masuk Transcorp lah kayak gitu-gitu. Jadi gue mulai membekali gue belajar ngedit. Beneran dulu mah enak, sekarang mah enak banget pakai Adobe Premiere, tinggal download pakai Crack. Dulu gue buat ngedit susah banget, gue pakai Yulit tuh, tahu kan lu? Caur banget lah editingnya. Akhirnya pengen dapet profesionalnya, gue kursus di
Hello Motion. Oke. Gue ngambil kelas edit. Pertama sih gue ngambil kelas motion graphic ya. Emang di kampus nggak ada? Dapat tapi ya begitu aja namanya di basic ya kan. Terus saya gue ngambil kelas motion graphic gitu loh. 4 bulan belajar Photoshop, Illustrator, After Effects sampai 3D kayak gitu-gitu lah. Gua Bisa. sekarang bego lah. Itulah kenapa gue nggak terusin. Ternyata sulit aja. Link, perintah aja request, bikin ini dong. Ini gini loh. Dulu gue tugas akhir Hello Motion gue bikin 3D Rubik tau kan tuh, yang warna-warni. Nah lu tahu logo Hello Motion nggak? Color bar tone yang warna-warni gitu. Nah gue bikin dari situ berubah jadi logo Hello Motion gitu. Gue masih bisa tuh dulu pakai 3D Max gitu. Belajar Rubik berubah. Abis itu dapet sertifikat biasa. Sebulan 2 bulan kemudian gue ngambil kelas lagi Hello Motion tapi editing, karena menurut gua gua harus tamatin nih post pro-nya nih, paling nggak gua tahu basicnya gitu. Tapi malah kecemplung di editing karena gua suka, pertama kan diajarinnya Avid ya, maksudnya secara software kan dulu susah tuh. Premiere belum ada. Pinnacle Studio, terus FGP cuman eksklusif ada di Mac. Akhirnya yang buat Windows tuh pakai Avid. Nah, pembelajaran gue kepake tuh di kerja karena pakai Avid juga. Di Trans lu ngapain? Berapa tahun? Trans gue dari start 2008 sampai 2012. Video editor. Kalau video ngedit. Kalau lu tahu program-programnya zamannya itu, yang top-topnya kan kayak Jejak Tualang, 4 Mata, Situkul itu lo ngedit? Gua kebagian sport, kayak Sport 7. Nah, kalau lu tahu Sport 7, nah itu gua kebagian akhir pekan, highlight otomotif. Pokoknya gua lebih banyak sport karena gua nggak tahu ya, gua suka editing yang agak spesial, main cepet kayak gitu ya. Paskat gitu. Gua seneng banget kayak gitu-gitu tuh. Dulu kayak keren-kerenan ngedit ya dengan footage yang ada, tapi dibikin yang menarik. Nah, gua seneng banget kayak gitu. Abis itu baru lu masuk ke Belum. Oh belum, masih jauh. Oh lu ngampus dulu lanjutin S1. Nah, gue sambil di Trans 7 itu, gue sambil ngampus. Jadi kayak gue tuh pas kenapa gue ngampus S1 lagi, gue tuh tahu dengan ekonomi gaji di Trans dan industri gitu. Anjir kok segini ya, kalau gue mau tembus 5 juta 7 juta tuh susah banget ya kan. Karena kan setiap editor kan punya plafon kan. Maksud gue ya, lu buat dapat 7 juta aja lu harus jadi SPV kan. Supervisor atau lu jadi manajer atau apa. Maksud gue buat nyampe ke 7 juta aja. Lu tahu gak editor di Trans zaman gue itu ada 100 orang. 100 orang. Jadi booth-nya itu kalau nggak salah ada 20 sampai 25. Satu booth itu ada 3 editor. Lo kebayang dong, lo buat jadi SPV lo berantem sama 100 orang bersaingnya dan temen semua gitu kayak. Nah, gue nerusin S1, gue pengen jadi PNS. Jadi kayak gue harus switch sebelum kejauhan nih gitu. Sebelum gue terlalu dalam, gue harus switch nih gitu. Pas gue switch, nerusin gue S1 di situ. Abis S1 gue nerusin kayak gue mau jadi PNS. Abis gue jadi PNS, ya belum rezeki tadi gue masuk ke Kementerian Pariwisata dan Budaya gitu. Biar kebagian dapat syuting-syuting di luar. Iya, sambil jalan-jalan. Dinas luar kota sambil jalan-jalan, liburan dibayar kayak gitu loh. Tapi ya lagi-lagi belum rezeki lah. Tapi di situ gue pindah dari Trans 7 ke Kompas TV. Pindah TV ya. Pindah TV lagi, maksud gua ya kalau lo udah terjun ke daleman lingkupnya itu lagi. Maksud gua kalau lo mau switch ke yang profesional lo harus mulai dari nol gak sih? Iya kan? Harus kosongin gelas lagi. Iya, lo harus kosongin gelas lagi. Nah, gua terusin jadi video editor. Nah, itu gua lumayan lama tuh 2012 sampai 2015 gua di Kompas TV. Editor juga kayak gitu. Itu megang program apa lo? Gue lupa lagi, lo tahu kan program, lo kayak nonton aja, gue aja yang ngedit aja gue lupa nama programnya. Si nonton tuh Kompas ya kan. Paling stand up Iya, udah zaman stand up, iya udah zaman gue. Gue ngerasain dari stand up season 1 sampai berapa ya terakhir ya? Sama ini apa? Mario Teguh. Iya, Mario Teguh Metro. Oh Metro ya? Berapa tahun lo di Kompas? 3 tahun nih. Masih video editor. Tapi masuk Paragon. Nah, sambil gue di Kompas ya punya kamera sendiri. Nah, passionnya udah mulai kelihatan
kayak gue suka syuting-syutingan deh gitu ya. Zaman-zaman kita masih videografer, syuting. Oh, sembari lu nyambi jadi videografer, Ya, gue lu suka ya gara-gara tuh bukan mengkecilkan ya. Dulu kita tuh waktu gue ngedit tuh kayak greget aja dengan hasil syutingannya gitu. Gregetnya kayak Kok gini banget sih? kontennya nggak ada, objektifnya nggak ada, kayak gitu loh. Jadi gue kayak mencoba, kayak gue bisa deh gitu, belajar gitu loh. Bukan mengkecilkan kameramen ya maksud gue, tapi gue belajar ya nge-shoot sendiri. Bahkan gue evaluasi hasil syutingan gue ke senior gue yang ada di Trans 7 itu tuh kayak kameramen jejak tualang yang menurut gue gambarnya bagus-bagus gitu. Jadi gue tunjukin tuh kayak kalau nonton mungkin Mas Adi kayak gitu-gitu tuh senior gue yang gue tunjukin bagus gak gambar gue, salah gak gue angle-angle-nya, maksudnya kayak gitu. Karena gue ngerasa jejak tualang tuh zaman gue tuh bagus banget gambar-gambarnya gitu. Ya kan, jadi kayak keindahan. Produsernya juga temen gue bagus namanya. Oh iya. Jadi kayak gitu, ngambil weddingan, jadi videografer, bikin video-videoan, ya pokoknya gitu-gitulah. Yang beberapa video pernah lu upload kan akhir-akhir beberapa bulan yang lalu kan yang belum di grading zaman gue jadi video. Oh itu gue pas udah pas di Paragon. Oh itu di Paragon. Oh, jadi pas di Paragon, ya kerjaannya tuh lumayan traveling banget, lu keluar kota, keluar negeri, dan karena keterbatasan budget, jadi videografernya tuh yang diberangkatin kayak 1 atau 2 orang doang gitu. Nah di saat itu juga, di saat gua grading, ya kita kebutuhan buat dapet projectnya itu kan sesuai brand ya kan. Kita udah ngerjain sesuai brand, oke. Nah gue punya idealis sendiri buat syuting-syutingan ala-ala lah. Kayak gitu, kayak kehidupan Salan kayak gue ke Ternate. Ya walaupun nggak ada mandatory buat shotnya, tapi gue mau ngambil time lapse walaupun lagi-lagi. Gue mau ngambil anak-anak kecil pada nyemplung ke laut. Interest. Iya, gue tuh suka ngambil gitu ya. Akhirnya ya yang lo lihat tuh gue sering banget ngumpulin video-video gue yang itu tuh gue postingin. Masuklah ke Paragon. Di situ langsung jadi director in-house. Enggak sih, maksudnya dulu tuh nggak ada director in-house karena backgroundnya tuh dari videografer semua. Jadi pas videografer semua, cuman ada kesempatan dari brand manager dan bos juga di sana ya kan, kayak lu upgrade skill dong ya, ada dijorokin, tapi maksud gua artinya baik ya, maksudnya buat kita berkembang ya. Tuh dijorokin, jadi ini dong, bisa kali bikin ini. Nah momentumnya itu tuh 2017 sama bos gue lah ibaratnya ya, dikasih lihat tuh videonya Helmi Lingga ya kan, dan favorit director gue juga itu, dikasih lihat videonya Dewi Sandra lagi di Paris gitu ya. Dikasih lihat, bisa bikin ini gak? Ya maksudnya gue muda ya kan, bisa. Urusan belakang jadinya ya kan, bisa ya kan. Nah udah syutingnya waktu itu ke London kan, syuting sama Dewi Sandra gitu, disuruh bikin kayak reference itu si Helmi. Udah, gue tadinya cuman bikin aja gitu, dan gue jadiin aja tuh durasinya 2 menit gitu. Karena kan memang dulu kan kampanye Warna Kut ada travel in style kan. Nah jadi gue bikinin dalam 2 menit, pas balik gue ngedit, kasih ke anak brand. Nggak tahu ada kebutuhan apa gitu ya, gue nggak tahu ya, maksudnya takut kepedean, nggak tahu ada kebutuhan apa dan bisa dilihat gitu. Akhirnya dikasih tahu ini bisa jadi TVC, malah dinaikin jadi TVC, gue potong tuh jadi 30. Nah itu zaman gue tuh masih kayak pakai A7S1, lensa Sony tuh belum ada beberapa, lo tau kan pakai Metabons dengan lensa Canon. Terus gue pakai lensanya yang fix 50 manual. Jadi kalau ya budek aja gitu loh. Fokus apa enggak ya? Fokus iya, blur. gitu. Yang penting puternya terus. Udah gitu ketemu lensa 50, buka lensa 50 Canon yang diaframanya 1,2 yang harganya mahal lah itu. Norak kan, lihat bokehnya kan, mainnya di 12 mulu, 12, 18, 12, walaupun agak budek anjingnya, tipis banget fokusnya, ya kan, ya udahlah, ya pakai Metabons pula lagi ya, yang kadang connect kadang enggak, ya kan, anjing A7S1 tuh bener-bener, habis itu baru, maksud gue dijadiin TVC, ada kepercayaan buat gue upgrade kayak gitu, habis itu ya udah belajar.
kan gue nggak punya mentor ya, karena yang senior kan di luar, gue kan internal kan, nggak mungkin circle-nya beda, kayak gue ketemu sama lu udah nggak mungkin gitu loh. Jadi zaman dulu present, director luar kan pakai printan ya, pakai buklet kan. Nah, dikasih lah sama anak brand nih belajar lah gitu, lah ribet banget ya kan. Dari situ tuh, tapi kayak memacu buat kayak gue bisa nih, harus lu bisa. press lagi tuh di dulu. Bisa nih. Karena gue ngerasa waktu itu tuh gue one man show kan, gue syuting sendiri, nggak taunya pas buat bikin gitu, gue nggak taunya timnya banyak, anjir gue bisa ini mah kayak gitu loh. Buat bikin visual kayak gitu tuh gue bisa. Pede lah ini bisa. Iya. Walaupun ya banyak trial, banyak salahnya kayak gitu loh. Kadang belajarnya dicemplungin tapi kameranya udah bagus dengan produksi yang lumayan. Akhirnya tapi nggak achieve. Misalnya belajar di situ lah kayak gitu-gitu. Nah, belajar juga beauty-nya kayak gitu. Beauty yang dimaksud tuh kayak gimana sih kayak gitu loh, kayak kayak gini, nangkep lah maksudnya. Kayak kanebo aja, serap apa yang ada yang diomongin gitu. Walaupun dikasih tahu sama anak brand, ini nggak ini. Cuman gue nggak nangkep, masih bego aja. Maksudnya pas dikasih tahu, oh iya. Tapi pas 1-2 bulan kemudian berjalan waktu, baru nangkep, oh ini tuh yang dimaksud. Objektif itu ini. Iya, gitu loh. Ya semacam itu lah. Berarti lu ketemu sama DP luar segala macam, maksudnya di luar dari Paragon ya, di luar lu one man show videographer, lu dari Paragon sempat dikasih kesempatan? Udah DP luar tuh waktu gua di Paragon, gua tuh pernah sama DP-nya si Oge sama Rido, gua pernah sama Rido, terus sama Sobi Iwan, Sony Setiawan ya, sama Iwan. Nah, akhirnya gue sering main ke Prodigy karena pos pertama gue di Prodigy. Jadi pas gue dapet TVC itu yang jadi nih TVC kayak gitu loh. Itu langsung move ke Prodigy. Sebelumnya tuh gue ada ngerjain makeover. Jadi kayak gue ngerjain makeover pakai kamera kecil lah biasa buat Jakarta Fashion Week. Ngedit jadi gue pokoknya kagak nggak dinindah sama anak brand, pokoknya gimana lu cari sendiri posnya, browsing Google ketemunya Prodigy. Jadi awal gue ke Prodigy ya karena gue browsing ketemu langsung Prodigy, diajarin sama dia tentang post pro, sama juga maksudnya baik banget gitu dari Mas Hadinya kayak gitu, diajarin post pro tuh gimana. Itu masih gambar yang lu di London kan? Yang nggak banyak di Jakarta. Gue ngerjain makeover. Oh, yang makeover. Tapi pas gue yang di London ya gue ikut nemenin dan namanya gue nggak pernah sampai online, maksud gue ya nggak pernah sampai editing sampai online, agak mes aja dengan skill onliner gue. Oh bisa diginiin tuman, bisa diginiin lagi nggak? Bisa diginiin lagi ya? Hilangin ini bisa nggak? Kayak gitu tuman. Jadi kayak jago ya anak onliner gitu, artis gitu, maksud gue kayak gitu lah. Tapi lu ribet nggak sih, maksudnya lu dari TV terus lu one man show di videographer, bahkan di Paragon pun lu masih one man show, begitu lu ketemu Rido gitu, begitu ketemu Mas Sony gitu. Ribetnya ya ribet sih, maksud gua pasti kan diskusinya gayanya beda, maksud gua kayak gua nggak kenal dia dan dia udah terkenal di luar kayak gitu loh, jadi cara ngomongnya juga malu-malu, bisa ada minder nggak enakan kayak gitu. Tapi pas gua dicecer sama brand nggak bagus, daripada gua dicecer sama brand, mending gua cecer dia dah. Kayak gitu gak sih lo? Iyalah. Kayak nggak bagus ya ininya, ratingnya kurang ya. Dan gue memahami itu gitu, kayak ya gue fair gitu. Gue juga sebenarnya sadar emang gak bagus ya. Cuman gue ngomongnya nggak berani gitu loh. Akhirnya lambat laun maksudnya nggak bagus tuh sebenarnya nggak pas untuk brand itu secara lighting kurang beauty lah atau apa, maksudnya bukan nggak bagus artinya jelek ya, maksudnya kurang sesuai sama brandnya gitu, maksud gua kayak gitu. Terus akhirnya ya mau nggak mau gua nge-push, bisa ini nggak ya gimana lah, tolonglah caranya gimana lah, udah gua samain nih, gua udah cari referensi yang di okein nih. Iya, biar bisa achieve lah, paling nggak gue mengamanin diri gue daripada gue dicecer, dan gue nggak dapat kepercayaan lagi buat handle lagi loh, maksud gue. Efeknya kesana. Akhirnya gue nanti jadi videographer terus, maksud gue kayak gitu loh, kayak gue harus naik level gitu loh, karena di saat itu juga gue baru tahu lu harus bisa memanage tim ya gitu loh, kayak biar bisa kolaborasi, cara komunikasinya gimana ya kayak gitu. Beda banget kan pasti lo komunikasi lu di in-house, di brand.
sama anak-anak freelance. Anak-anak kayak gitu, dan ketemulah di Prodigy sama Omen. Tadinya Omen juga nongkrong di Prodigy, kenalan sama Mas Hadi kan, disuruh nyobain sama Omen ya. Omen kalau ngeliat juga pertemuan awal-awal gue percaya sama Omen, gue tempelin sama Gavernya Pak Theo itu siapa namanya? Belum Pak Jaki belum. Belum karena ya lagi-lagi karena gue juga takut dipush sama brand ya kan, takut ngecewain brand, akhirnya gue takut mempercayakan dia juga kan. Maksud gue ya udahlah, Pak Theo kan beauty banget gitu loh, maksudnya Gavernya juga udah paham, jadi akhirnya gue tempel ya beberapa project sama Gaver, siapa namanya lupa gue lagi, Gaver Pak Theo, akhirnya Gue juga lupa. bisa lepas sendiri, akhirnya Omen oke gitu, makanya sampai sekarang cocok lah. Betul, kolaborasi. Kayak namanya pembelajaran ya, sampai sekarang juga masih struggling lah kayak gitu ya, proses. Kalau misalkan lu tiba-tiba dapet beauty tapi storytelling, lu masih bisa kan? Masih bisa. Setahun yang lalu gue dapat manifesto dari beauty juga, brandnya Azura. Nah ternyata seru ya, maksud gue beauty tapi tetap storytelling, tetap nggak melulu tentang 80% muka gitu loh. Ya itu seru banget. Gue bisa create di situ, dan agensi dan kliennya itu kayak ngelepas gua buat explore. Wah itu asik itu baik banget sih. Baik banget. Ya. Agensinya tuh Bintang Pratama, agensi lama ya. sama Mbak Anom. Jadi tuh gua di situ tuh kayak bahkan untuk create story-nya gue dilibatin gitu. Jadi dia cuman ngasih 3 karakter, ngasih nggak karakter, bahkan dia ngasih objektif besarnya. Gue nyari karakternya, gue nyari talentnya seperti apa, looknya, jualannya apa, bisa gue create sendiri. Maksud gue kayak gitu loh. Job desk-nya dia apa, akhirnya ketemulah si dancer dan musician gitu. Karena pengen keluar jalur dari yang kalau manifesto kan lumayan enak ya, maksudnya lumayan bebas gitu loh. Dengan yang kita berani main gelap sedikit gitu loh, nggak melulu tentang terang kayak gitu loh. Maksud gua, tapi objektif beauty-nya tuh tetap dapet. Nah itu gua lumayan oke banget, lumayan seneng banget gua gitu, karena dikasih Tapi kalau dari semua iklan yang lu pernah kerjain, lu yang paling seru apa nih? Gua kayaknya beberapa terakhir ini gua selalu interest sama Azura ya. Maksudnya bukan gue lagi meninggikan karena banyak proyek dari dia ya, tapi secara diskusi tuh enak ya? Terus kadang udah deket juga sama orangnya gitu, sama kliennya, dia Wings ya, klien ya. Walaupun lumayan detail gitu ya, tapi gue suka dapat feedback yang benar make sense gitu loh. Iya kayak gitu gue suka gitu. Kayak beberapa yang kayak gitu tuh ya akhirnya berjalan mulus, dan salah satu ya yang disukain sama kru dan industri kita kan salah satu appreciate dibilang bagus gitu loh, yang bisa kita jadi repeat order kayak gitu loh. Jadi kayak ya terus-terusan sih kayak gitu-gitu. Kalau dengan musim yang sekarang nih, semuanya dengan lensa lebar, dats muter segala macam. Itu tuh menurut pandangan lu perlu nggak sih lu menggunakan itu? Sebenarnya perlu nggak perlu ya, tapi menurut gue ya yang harus didapat si objektifnya dari si brandnya. Misalnya maunya apa, ekspektasinya apa, itu yang harus ditangkap dulu tuh. Misalkan lo ngomongin objektif, mereka kan selalu general gitu ya, kayak ngomonginnya kita pengen anak muda banget, ya kan, kayak gitu-gitu loh, anak Gen Z banget, kayak gitu-gitu loh. Nah, otomatis kita bisa adaptasi. Kamera gua, lensa gua main lensa lebar tapi deket, gitu ya. Tapi dengan movement yang lumayan apa namanya, pergerakan ada pergerakan gitu movement yang dinamis gitu tuh. Itu bisa pendekatannya ke anak-anak muda gitu loh. Nah itu sebenarnya kalau kita udah tahu, menurut gua sih, maksudnya kita udah tahu objektifnya gitu ya, dan ekspektasi klien mau kayak gimana, dari reference mungkin udah kebayang kayak gitu.
itu lumayan mas gua ngebantu gitu. Tapi lagi-lagi menurut gua sih objektifnya percuma lo meliak-liuk tapi secara visible beauty-nya nggak dapet menurut gua. Sayang aja jualan brandnya malah nggak ada, jualan brandnya nggak ada. Iya, lo ngomongin skincare gitu ya, ngomongin kulit yang bagus gitu ya, maksudnya skin tone-nya oke gitu loh, ngomongin skincare. Lu meliuk boleh, tapi menurut gua lu harus nahan 1-2 second buat ngeliatin secara muka, oh iya nih bener kulitnya bagus gitu. Maksud jualannya apa nih? Jualannya apa ya? Bukan yang meliuk langsung lu cut dengan shot yang lain, meliuk lagi shot cut dengan yang lain. Maksud gua kelihatan, tapi nggak terlalu jelas dan nggak terlalu identitas beauty-nya tuh nggak ada menurut gua kayak gitu ya. Sedangkan apa namanya gue tangkap kan kalau kita ngomongin iklan ya pasti hard selling. Hard selling benar. Ya lo bisa ngebedain deh dengan iklan-iklan dulu zaman-zaman kalau gua lihat ya kayak Unilever gitu ya. Zaman-zaman dulu tuh eranya gitu ya. Lo kamera lensa 50 lo segini tapi kelihatan muka. Kayak mostly hampir shot-shotnya beauty-nya Unilever kayak Pond's, kayak yang semacam itu kayak Pond's, terus kayak Glow and Lovely kayak gitu-gitu loh. Itu tuh mostly shot-shot 50, lensa 85 kayak gitu tuh. Gede. Tapi pas gua ngeliat sekarang dimulai dari Thailand gitu ya. Shotnya kan bagus-bagus tuh deh. Shotnya bagus-bagus, angle-angle-nya bagus-bagus dengan kamera lebar. Gua ngeliat Unilever udah arahnya beda. Udah mulai ke Gen-Gen-Gen kayak gitu. Nah, bisa diadaptasi maksud gue yang kayak gitu-gitunya. Yang penting secara objektif dapat aja. Gue suka ini nih, yang lu pernah bilang ke gue tuh. Kalau lu mau bikin iklan, lu harus perhatiin 3. Tapi ya? Apa tuh? Emang gimana? Iya, pokoknya juga nggak melulu semuanya harus terang, nggak melulu semuanya harus meliuk-liuk. Pokoknya lu harus dapet 3 objektif yang harus pegang knowledge apalah gitu-gitu lo yang. Ya pertama sih brand identity-nya dia ya. Saya jangan sampai hilang gitu loh. Lo ngomongin kita kalau gue sih pasti riset dulu ya. Pas gue dapet project itu gue riset aset-aset dia sebelumnya di YouTube tuh kayak gimana sih stylenya. Maksud gue jangan sampai kita keluar jalur dari itu. Terus secara objektif kita juga dapat apa yang dia mau gitu ya. Maksudnya kita nggak ngomongin shot by shot ya. Kita nggak ngomongin shot by shot. Ujung-ujung kita nonton secara keseluruhan gitu. Lu mau ngomongin dia mau main lensa, mau editing, tapi secara objektif dia jualannya dapat. Itu menurut gue sih udah oke sih menurut gue. Kadang kan lagi-lagi lu meliuk yang dimauin sama klien. Jualan gue mana? Produk gue mana? Knowledge gue mana? Bahkan udah ada kayak pakem sendiri kalau lu di produk lu harus jaga di 2 second. Maksudnya gitu loh. Bahkan di endingnya itu pas payoff lu dapat produknya endingnya berapa persen. Bahkan kalau lu main di 15 second, lu harus bikin template durasinya kan. Ini berapa second di board kan ya kan. Dipecah berapa frame? Di frame ini berapa second? Biar kebayang juga klien ya. Kita menganggapnya klien itu awam lah ya. Masalah teknis kita harus jelasin. Tenang kok, produk lu dapat 2 second di awal, 2 second karena kan kita di hire untuk iya, buat jualan lagi-lagi buat jualan ya. Maksud gua lu keren-kerenan kalau jualannya nggak bisa achieve, maksudnya sesuai KPI-nya ya ngapain gitu. Kalau buat keren-kerenan ya bisa, maksud gua sah-sah aja sih, maksud gua bukan bagus jelek ya, tapi secara video bisa ke deliver gitu. Tapi kalau lu sendiri Cek, buat milih set, buat milih talent, buat milih kamera atau bahkan treatment lighting segala macem, lu akan startnya dari mana? Ya pertama objektif dari brandnya kan. Gua harus brand tahu identity lagi ya. Dia lagi campaign apa, misalkan lagi Jepang-Jepangan lah, lagi apa ya, kita harus adaptasi kan. Misalkan biasanya kan gue bakal nyari sebelum gue lempar ke anak art, gue bakal nyari sendiri sesuai gue. Biar nggak kejauhan nih, biar nggak sia-sia anak artnya, maksud gue buat nyari reference. Gue nyari beberapa, ya kan gue suka pas di meeting tim ngasih 1-2 reference kan. Maksud gue buat dia, oh koridornya itu tuh, maksud gue kayak gitu. Terus kayak lighting, kayak kamera, gue biasanya nanya juga sih, maksudnya ke produser, budget tuh sampai mana ya? Ya platformnya gitu, semana nih? Takutnya, ya lagi-lagi kan kayak gue kemarin kita diskusi yang treatment, yang lighting, gue nanya kan sama dia kan,
buat bikin treatment ini bisa gak sih? Kayak gitu loh. Iya, iya. Akal-akalannya gimana nih? Shadow-shadowan ini gimana ya gitu. Treatment kayak gini bisa gak? Akal-akalan si miskinnya gimana nih dengan budget segini tapi kita bisa achieve. Nah gue selalu nanya dulu ke tim, abis itu baru gue jual. Daripada gue udah jual, terus ternyata budgetnya nggak ada secara Jadi malah lo eksekusi susah kayak gitu loh. PHP-in klien itu kan jadi Iya, nggak, jangan janji manis gitu kan. iya, ntar ditagih aja. Tagih pusing gitu. Tadi pusing, maksud gua ini bukan menyalahkan yang lain-lain ya, tapi kayak apapun, mau wardrobe, mau lighting, mau art, mau kamera, mau visual, yang ditanyain ujung-ujung director. Pertanggungjawaban lu sampai post. Iya, gua sampai post, gua kalau salah udah gue dibahas terus sampai post gua. Jadi kayak coba koordinasi, coba kolaborasi yang enak lah secara komunikasi gitu. Karena ujung-ujungnya kalau ditanya kok kurang ini ya, lightingnya kurang ini. Yang ditanya kan gua ya. Masih ya gue coba kita zoom sama DP-nya kenapa bisa gitu kan nggak mungkin ya. Jadi kayak ya itulah coba pinter-pinter buat negosiasi gitu. Gue yang paling inget tuh project sama lu tuh project syuting cuman 2,5 jam. Itu gila ya. Itu gila. 2,5 jam, 30 second ya? 45. 45. Wah. 45. Jadi itu sebenarnya kita kita sebenarnya open pitching gitu sama Noval tuh, kreatifnya Noval, kerjaan sama Adit kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak kita pitching dari kreatif, bukan yang kita dapat langsung eksekusi, enggak. Kita pitching dari kreatif. Dia pasti kasih tahu kita punya budget segini dengan waktu syuting yang cuma 2,5 jam gitu. Jadi kita coba pas kita bikin kreatifnya tuh coba yang agak make sense aja lah. Nggak usah yang aneh-aneh. 2,5 jam mau ngapain lu? Lu setting limbo aja udah habis. Dan lighting Dan setnya kan banyak gitu. setnya ada 3 walaupun kita cuma tenis, propping ya. Iya. Maksudnya kayak gitu. Ada tenis, ada apa lagi gitu. Dan untungnya beauty ya, maksudnya banyak beauty post kan kita belanja kan. Untungnya ketolongnya di situ. Itu kayak kocak sih. Kagak ada waktu preview sama klien ya. Pokoknya kita tag, lu lihat juga. Iya. Harus langsung Nggak ada playback, lu gua shoot, lu lihat, udah oke kita next. Iya kan? Udah kayak semuanya ngerubungin, main cepet aja udah. Oke dapat next. Oke dapat. Nggak ada tuh waktu buat in out playback nggak nemu. Gue kaget tuh pas kita meeting, lu jelasin board, bla 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 bla. Oke. Tapi kita punya Begitu waktu. di ending, Adit ngomong, tapi kita cuma waktu sama KOL-nya 2,5 jam. Hah? Board sebanyak ini? Itu mas siapa ya? KOL ya? Nagita. Iya. Itu tadinya lu tahu gak lebih gila lagi. Tadinya 3 baju. Kan kita punya 3 set kan. Tadinya 3 baju, Beda-beda baju. 3 rambut, Aduh. 3 make up. Gue bilang ya mati ya itu mah bunuh diri itu mah. Gak bisa, ada orang datangnya buat waktunya cuma buat syuting, gak bisa buat makeup gitu. Ya untungnya kita siasatin kan. Kita siasatin. Itu pentingnya preps yang matang sih Iya. maksud gua. Di saat kita lagi dapat yang project itu secara tim juga harus satset ya maksudnya. Kita siasatinnya gimana nih gitu. Makanya kita standby callingan biasa pagi-pagi jam 5 pagi. jam 5 pagi, jam 6 pagi kita callingan seperti biasa walaupun kliennya datangnya talentnya datangnya berapa ya? Talent tuh datang jam 10 ya? 2. Jam 2 ya? 2. Nah, kita kan di situ ada waktu buat workshop Buat ya. rehearsal full tuh. Bisa di situ. Kita request cari talent yang skin tone-nya mirip sama Skin tone-nya mirip bener, itu juga lumayan ngaruh kan, biar ngerubahnya nggak terlalu jauh kan. Akhirnya kita diskusi sama teman-teman kamera sama lighting. Udah pokoknya sikat per frame, lampu semua marking. Iya, udah. Jadi ganti frame, geser lampu Global, iya udah kita pakai global, deket maju, udah gitu aja udah. Belum lagi yang sama siapa? Revita. Wah, eksterior bro. Itu project terstres itu 5 ya. kali ganti baju. 5 kali baju, 5 kali rambut. Tuh
12 jam on location, bukan 12 jam camroll. 5 set 5 set. seharian. Wah anjing itu udah kayak Jalanan nyebrang. itu udah bukan capek badan, itu capek hati. Capek pikiran kayak aduh capek banget itu. Rambut pula lagi. Iya, rambut. Outdoor pula lagi, nggak bisa dikontrol tuh angin. Aduh. Gue cuma bisa dapetin waktunya 15 menit dari setup sampai approval Pak Ceki. Aman nggak? Aman, gas, aman terus. Sampai akhirnya kita di terakhir kita nggak dapet shotnya ya, ditinggal sama Pevita ya. Satu shot terakhir. Akhirnya kita pakai body double kan. Beli double. Itu juga sama sih, pose berdarah-darah itu. Rambutnya, idih. Berdarah. Ampun pokoknya agak gila sih sebenarnya proyeknya ya. Gila. Setelah dengan waktu yang itu outdoor pula, Terbatas. pindah-pindah kita ngitung-ngitung moving dari tempat satu ke tempat dua aja udah ada hitungannya Ganti kan. make up, ganti make style up. rambut, ganti Iya. Kayak gitu. Tuh lo kalau buat nextnya nih Cek, lu pengen experience iklan beauty yang gimana lagi? Atau bahkan mungkin lu pengen komedi tiba-tiba? Sebenarnya pengen dapet chance lagi sih di luar beauty kayak gitu loh, karena gue juga mampu gitu loh secara pribadi gitu ya, gue yakin gue bisa kayak gitu. Cuman kan susahnya di industri kita dikotak-kotakin kan, ya lu beauty, lu komedi, lu emang bukan expertise-nya gitu, tapi selalu nggak ada kesempatan aja yang kayak gitu loh. Lama kalau dikasih kesempatan tetap aja Kesempatan bisa. kayak misalkan gue belum pernah iklan sabun ya, dikasih kesempatan bisa gitu loh. Gue belum pernah iklan rambut misalkan ya, dikasih kesempatan bisa kayak gitu loh. Nah ya kadang ya nggak bisa disalahin juga ya, maksudnya kebutuhan waktu yang kayak gitu-gitunya nggak bisa disalahin juga. Tapi kalau alangkah baiknya kalau ada kesempatan yang kayak gitu-gitulah, dikasih kepercayaan. Ya semoga lah bisa didapat. Iya, karena ini mungkin curahan hati semua director juga ya, yang ngerasa gue bisa kok kayak gitu. Karena kan antara lu mau jadi spesialis atau jadi generalis kan ya, pilihan ya. Tapi kan ada juga yang pengen ke arah situ gitu. Ada punya kesempatan. Kan lagi-lagi kita ada kepercayaan dan kolaborasi sama agensi, sama klien. Tetap gitu. diskusi kok ya. Tetap diskusi kok, bisa dapat arahan kok ya, maksudnya kayak gitu-gitu. Ya Penting gitulah. director kooperatif aja. Iya, yang penting kooperatif kan dibayarnya kita dibayarnya 20% skill, 80%-nya sabar. Dibayar buat sabar. Kasih ini dong, apa buat teman-teman yang pengen jadi director baik beauty maupun director umum, kasih tips buat mereka. Kata gue sih banyakin taste aja sih, nonton reference. Yang secara visual oke, tapi lu mau ke arah mana sebenarnya? Kalau lu mau ke arahnya komedi, lu banyakin aja reference tentang komedi. Komedinya kan kebagi-bagi, lu mau komedi yang gimana lagi kan? Yang mana? Ya sesuai passionnya aja maksud gua. Tapi kalau kata gue sih lu mending jadi agensi, jadi bisa ngoling kita ya. Iya, kata gua mah lu jadi klien. Iya. Kalau cuma ngecap doang mah bisa gua. Kayak gitu sih maksud gue ya. Sekarang eranya cepet banget, generasinya cepet banget. Kalau lu nggak coba update dengan teknologi, lu nggak coba update dengan skill, selesai sih maksud gue. Iya. Maksudnya kayak gitunya. Nggak cuma di industri ya, maksudnya di apapun gitu loh. Kalau kita nggak bisa switch cepet, ya udah selesai. Tergerus gitu loh. Maksud gue berkaca dari gue dan yang di industri yang udah senior atau apa, ya coba kuatin koneksi, kuatin secara komunikasi. Banyak juga kan teman-teman kita yang secara ide itu gila, ya kan, eksekusi gila, tapi nggak bisa ngomong, ngerti nggak sih? Iya benar. Iya kan, tapi pas ngomong liar sih di sini sih liar pas gitu. present Nggak bisa dipercaya kayak gitu. Malah jadi nggak bisa dipercaya. Ya, ada beberapa tapi alangkah baiknya kalau bisa komplit gitu. Ya. Lo open magang nggak? Hah? Kalau ada yang mau magang bisa? Bisa. Di mana? Lo. Di gua ada di yang DM. Waktu itu gua ada juga yang pas gua lagi beberapa project, ada yang pas magang bukannya musim-musiman ya?
kayaknya lagi musim magang gitu. Gue sih open kalau gue lagi ada project. Maksudnya kalau nggak ada project ya ngapain? Nggak jadi barista gue di sini. magang belum ada project jadi barista dulu. Jadi barista tuh di sini nih. Kayak gitu loh. Ya gue sambil ini sih, maksud gue sambil gue nunggu pitching. Daripada gue tumpul ya kan, nggak punya kegiatan, ngangong doang di rumah, abis nganterin anak sekolah bingung ngapain lagi ya. Ceki masih sempet loh dia bikin kopi katanya dengan schedule lu. Ya itu maksud gue salah satu inian sih, maksud gue ya gue bikin kopi ini kan lu tahu ya, maksud gue lagi rame-ramenya, lagi padet-padetnya, bahkan gue tempat ini aja launchingnya gue mundurin saking gue nggak ada waktu gitu ya kan. Kita dapat schedule rapet ya kan. Rapet ya kan, akal-akalan sampai akal-akalan sama Bu Becky. Bu bisa gak nih gue kosong Bu? Geser dikit. Gue opening tanggal. Gue opening nih Bu. Gue mau opening dulu nih. Ini kalau dimundurin gue cuman sebulan bayar sewa doang nih. Lu buat ngelarin ini semua juga dibantu anak art kan? Anak art, ini kan temanya merah ya. Jadi kayak pintu-pintu nih stainless yang putih merah-merah. Lu tahu gak kalau stainless apa sih, jendela pintu merah-merah, kusen-kusennya lu merahin. Bo, bagi anak lu dong sama Kibo kan. Ngapain emang masangin stiker? Tukang gue lama kalau masang stiker ya kan. Dipanggil lah sama Kibo, udah aman. Dikirim 2 orang sama Kibo. Cepet banget ngerjainnya, sat. Karena gue tahu itu ekspertisnya dia. Ya kan lo tahu ya. Kita syutingan aja dia akal-akalin kan sama dia. Temboknya lah, jendelanya dia akal-akalin. Sebeng ya apalagi begini ya udahlah Kibo aja Bo, anak lo Bo. Main-main lah sini. Main-main di mana Tori Ini Kopi? salah satu kalau anak-anak lagi ngangong, anak-anak Depok, Eji Pau, Arif, Omen, udah kesini. Anak-anak syutingan. Anak-anak syutingan, iya anak syutingan ngumpul sini ngobrol, diskusi bareng, diskusi gibah. Sebenarnya nggak kenal juga di sini boleh rimbung kan? Iya. Karena banyak anak-anak ilkom gitu ada di sini. Jadi emang salah satu gue bikin ini karena di industri yang sama kayak gitu kan. Jadi kayak pengen, wah depan tuh anak-anak ilkom, anak-anak komunikasi yang secara passion sama gitu ya. Maksudnya kenapa sih di sini nggak jadi wadah aja gitu loh buat anak-anak yang anak-anak kreatif production kayak gitu loh di sini kayak gitu. Dan secara buat lo pribadi jadi dapat referensi baru otomatis. Betul, lu dapat generasi baru. Iya. Gue sampai ngajarin ke anak-anak itu, lu kalau lu nggak mulai dari sekarang, ya anak-anak ini kan masih ngangong aja ya, masih kerja nongkrong ML. Padahal kedepannya serem banget sih kan industrinya gitu. Makanya kayak, ayo lu buat di sini apa? Makanya gue di sini mencoba gerakin, mencoba ngasih arahan yang gue mampu kayak gitu loh. Kayak gitu-gitunya lah, biar jadi. Maksud gue secara industri itu kuat, biar nggak dianggap remeh juga sama orang. Jadi Pak Guru dong lu di sini. Bisa Salim. Bermodal background gue director gitu, dan mereka tahu juga follow Instagram gue, ya butuh validasi ya. Maksudnya, menurut gue salah satu lo punya brand sendiri, lo harus muncul sih. Kalau menurut gue ya, kalau gue old money sih nggak apa-apa ya, maksud gue ya. Lo kayak yang punya BCA nggak perlu muncul nggak apa-apa. Menurut gue ya. Tempat juga nggak apa-apa. Ya, nah maksud gue kenapa gue muncul di sini, gue mau branding juga bahwa tempat ini siapa gue kayak gitu loh. Tempat ini jadi wadah yang kedepannya ya kita dapat benefit lah, ada value di sini, ada dagingnya gitu loh, nggak cuma ngangong-ngangong. Teman-teman director dan lain-lain di sini juga sharing kan? Sharing, makanya gue kayak ntar ngajak lu, maksud gue di samping kita punya ilmu ya kan, kita bikin sharing session. Apalagi lu udah terkenal ya kan di TikTok, udah se-Indonesia ya kan.